keluar, tapi alhamdulillah sudah masuk lagi. Terima kasih banyak Ustadz penjelasannya, mohon maaf tadi. Dan kita berikan kesempatan Ustadz untuk teman-teman bertanya. Kali ini ada sahabat kita nih, Ola Ramlan, akan bertanya langsung kepada Ustadz. Kepada Ola, kami silahkan Ola. Assalamualaikum Ola. Apakah Ola masih ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Sudah dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Maaf, baru kedengeran. Ya Ustadz, saya agak mau bertanya tapi memang agak sedikit gimana ya? Malu sebenarnya, tapi nggak apa-apa harus nanya. Kata Ari suruh nanya langsung aja. Jadi gini Ustadz, kan kalau kita ini di malam-malam terakhir Silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Malam terakhir Ramadan itu kan memang kita harus diisi dengan sholat, kemudian zikir. Nah, kalau misalnya di malam terakhir ini kita berhubungan suami istri gimana Ustadz? Masih boleh nggak? Atau lebih baik seperti apa? Karena kan kalau laki-laki mungkin gampang mandinya ya. Kalau perempuan kan rambut panjang, basah, ini segala macam. Biasanya setelah tarawih kan gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Nabi ucapkan salam 2 kali, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Nabi berkata Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Yang kedua kali, Assalamualaikum. Dia juga tidak menjawab. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Baru dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, idza sta'zana ahadukum salasan. Dalam Islam mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau tidak dijawab oleh orang yang punya rumah, falyarji, pulanglah. Itu berlaku juga untuk miss call, 3 kali. Lalu kemudian rupanya sahabat itu ada di balik pintu. Waktu Nabi mengucapkan Assalamualaikum, dia sebetulnya ada di balik pintu. Ketika 3 kali Assalamualaikum, baru dia jawab Waalaikumsalam. Baru dia buka pintu. Kata Nabi, kamu ada tadi di belakang. Iya. Kenapa kamu tidak jawab? Aku ingin engkau doakan aku 3 kali ya Rasulullah. Tadi saya jawab 3 kali. Entah karena memang nggak hidup mikrofonnya, Allahu a'lam. Masalah yang kedua. Tentang berhubungan suami istri malam Ramadan. Disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Ayat 187. Surat Al-Baqarah. Ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyam. Ar-rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri dengan istri kamu. Karena pada zaman dulu puasa mereka berat. Puasa orang-orang sebelum kita tidak dibolehkan. Ketika datang agama Islam, maka puasa yang turun pada syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Kalau dia tidak mandi, dia berwudu saja, habis itu dia balik tidur. Dan sebelum tidurnya dia boleh berzikir. Orang yang dalam hadas besar hanya tidak boleh baca Quran. Berzikir tetap boleh. Berselawat tetap boleh. Yang paling afdal dia mandi. Kalau dia tidak mandi, maka dia berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Ola ya. Tadi Ola juga menyampaikan mohon maaf, katanya tadi kepencet mute, jadi oleh karena itu mungkin tidak terdengar suaranya Ustadz. Kita menuju ke beberapa penanya lainnya. Kali ini kami persilahkan Hardi Antoni Wiratama untuk dapat menanyakan langsung kepada Ustadz. Setelah itu kami silahkan Fatin Hamamah untuk dapat bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas forum ini, sangat bermanfaat sekali. Singkat saja pertanyaan Ustadz, karena masjid-masjid tidak dapat kita akses, mohon pencerahan Ustadz, bagaimana rukun singkatnya untuk kita melakukan i'tikaf di rumah, Ustadz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'tikaf itu tempatnya dua. Pertama, masjid jami. Masjid jami, masjid yang ada jami. Jami artinya Jumatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Namanya masjid jami. Yang kedua, masjid nggak ada jaminya, nggak ada Jumatnya. Yaitu hanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja. Nggak ada Jumatnya. Itu di Arab, di Mesir namanya masjid, tapi nggak jami. Di tempat kita namanya musola. Di Sumatera namanya surau. Di Jawa namanya langgar. Kalau begitu tempat i'tikaf itu hanya dua. Masjid jami, surau, langgar, musola. Tidak bisa kita ngumpul rame-rame adakan i'tikaf di convention hall atau di gor. Nggak bisa. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat bisa di jalan. Sholat Jumat bisa di tanah lapang. Sholat Jumat bisa di gor. I'tikaf hanya dua. Masjid dan masjid jami. 4 mazhab berpendapat demikian. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi ada satu pendapat yang ketiga. Boleh i'tikaf di musola al-bait namanya. Musola al-bait, tempat sholat yang dikhususkan di dalam rumah. Ada satu tempat khusus dalam rumah yang biasa dipakai untuk sholat. Satu mazhab membolehkan i'tikaf di sana. Namanya mazhab Hanafi. Yang boleh i'tikaf di musola al-bait perempuan pada musim keadaan aman. Maka pada masa musim wabah corona ini, sebagian ulama di Mesir mengeluarkan fatwa boleh i'tikaf di tempat yang ketiga tadi, musola al-bait, karena dalam keadaan darurat. Masjid jami nggak bisa, masjid aja nggak bisa, maka alternatif paling minimalis yang ketiga adalah musola al-bait. Maka bagi yang ikut fatwa pendapat ini, laksanakanlah i'tikaf di musola al-bait. Satu tempat khusus dikhususkan untuk sholat di rumah. Dalilnya mana? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik mengundang Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya. Lalu dia minta Nabi sholat di salah satu pojok sudut rumahnya. Nabi sholat di pojok itu. Aina turidu an usolli. Wahai Itban, mana pojok rumahmu yang engkau ingin aku sholat di sana? Lalu bekas tempat sujud Nabi itu, itulah dijadikan sebagai musola al-bait. Ngalap barokah, ngambil berkah bekas tempat sujud Nabi. Jadi bagi yang ingin i'tikaf, tempat biasa sholat di rumah itu, yang biasa digelar sajadah di situ, i'tikaflah di sana. Menurut pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab.